Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng di sini. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dimensi 3 jarak titik ke garis. Matematika wajib kelas 12. Nah, tanpa panjang kali lebar, karena panjang kali lebar itu adalah luas persegi panjang. Benar gak? Nah, kita langsung aja nih ke pembahasannya teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan konsep jarak dari titik ke garis ya. Nah, saya akan berikan ini teman-teman. Konsepnya kayak gimana? Jadi misalnya dia itu ada garis nih, ada garis. Ini garis, taruhlah garis G. Misalnya ada titik di sini. Nah, jarak antara titik ke garis ini tuh kayak gimana? Nah, ambilnya itu jarak terdekat teman-teman. Jadi gini misalnya. Jarak terdekat dan dia itu harus tegak lurus gitu. Paham nggak? Jadi gak bisa dari titik ini ke misalnya ke sini teman-teman. Nah, ke sini enggak, dia kan ya dia jauh gitu kan. Enggak, dan ini tidak tegak lurus gitu. Jadi bukan ini ke sini tapi dari titik ini ke sini. Dia itu yang harus tegak lurus. Nah, itu yang namanya jarak, teman-teman. Nah, coba lagi teman-teman. Misalnya ada kubus. Taruhlah ini kubus ya. Nah, kalau kita misalnya kan ada titik ini titik apa ya? A, B, taruhlah ini titik B. Jarak titik B ke misalnya ini kan A, B, C, D kan. E, F, G, H. Nah, jarak titik B ke garis EF itu apa? Yang mana? Apakah ke sini ataukah kemana? Ataukah ke sini atau ke sini? Kemana coba? Iya, karena kan jarak itu nyari yang terdekat dan juga tegak lurus. Berarti ini dong. B ke F gitu kan, ini tegak lurus kan. Nah, berarti si jarak dari B ke garis EF itu sama aja dengan rusuknya kan. Misalnya rusuknya 2 deh. Berarti 2 gitu kan. Jadi kita nggak usah nyari ke sana. Kita tinggal cari aja yang tegak lurus dan juga dia terdekat. Gitu ya. Paham ya? Semoga paham. Oke, kalau udah paham kita lanjutkan teman-teman. Nah, di sini untuk memahami jarak titik ke garis, nanti kita menggunakan beberapa teorema ya. Yang pertama itu teorema Pitagoras, dan yang kedua perbandingan trigonometri, dan yang ketiga itu luas segitiga. Nanti biasanya di soal-soal jarak titik ke garis, kita menggunakan ini teman-teman, teorema ini teman-teman. Jadi teman-teman silahkan nanti bisa menggunakan teorema Pitagoras, bisa menggunakan perbandingan trigono, bisa juga menggunakan luas segitiga. Nanti gimana soal yang diberikan. Oke, sebelum itu kita akan bahas dulu nih teorema Pitagoras. Teman-teman tahu semua kan di sini kalau Pitagoras, kalau kita mau nyari sisi miring, itu kan sisi miringnya B ya. Berarti B itu apa? Akar dari jumlah sisi-sisi yang lain dikuadratkan kan. Berarti A kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, itu untuk mencari sisi miring. Nah, gimana kalau mencari sisi yang lainnya, misalnya A? Nah, berarti kalau A apa? Akar dari sisi miring dikuadratkan, sisi miringnya kan B. Kita kurangi dengan C kuadrat gitu. Berarti kalau mau mencari C, sisi miring dikuadratkan, dikurangi A-nya ya, A kuadrat. Nanti dalam akar teman-teman. Nah, teman-teman pasti udah tahu semua ya, ini teorema Pitagoras. Lanjut, perbandingan trigonometri. Gimana nih? Biasanya kan dia itu ada sudutnya ya. Nah, kalau perbandingan trigonometri itu kan biasanya sinus. Sinus theta coba apa? Kalau sinus theta apa? Sin demi kan depan, berarti depan nih. Per mi-nya miring B, berarti C per B. Nah, itu untuk sin. Cos apa? Cos itu cosami.
samping per miring. Ini samping kan? Ini samping A, berarti kan A per miringnya adalah B gitu. Lagi tangan. Aku tangan kamu, bukan tangan itu ya. Tangan itu apa? Desa, berarti depan per samping A, berarti C per A. Gitu ya. Ini saya review aja teman-teman. Semoga masih ingat. Nah, setelah ini kita ke luas segitiga. Nah, untuk luas segitiga biasanya dia itu segitiganya emang dia siku-siku di sini. Cuma nanti kita buat garis tinggi teman-teman. Yaitu nanti kan tegak lurus tuh. Gitu. Jadi nanti segitiganya misalnya segitiga siku-siku. Nah, ini panjangnya gini kan. Nah, berarti titik maksudnya garis tingginya ya berarti dia gimana caranya dia itu nanti siku-siku gitu kan. Nah, kita nggak bakal tahu dia itu setengahnya atau gimana. Nah, berarti kita menggunakan luas segitiga. Gimana maksudnya? Coba. Misalnya ini segitiga 1 ya. Ini segitiga 2. Luas segitiga 1 itu apa? Setengah alas kali tinggi kan? Nah, berarti setengah alasnya itu apa? AB ya. AB. Terus dikali tingginya apa nih? CD gitu. Ini luas segitiga 1. Coba luas segitiga 2. Luas segitiga 2 itu coba luas segitiga 2 nih. Luas segitiga 2 itu adalah setengah alas kali tinggi. Alasnya apa? AC ya. AC. Berarti setengah AC dikali tingginya BC gitu kan. Nah, habis gini gimana? Coba karena kan segitiga ini sama kan dengan segitiga ini hanya dirotasi aja teman-teman. Nah, berarti luas segitiga 1 sama dengan luas segitiga 2. Luas segitiga satunya kan setengah AB CD gitu kan. AB kali CD sama dengan setengah segitiga 2 luasnya AC kali BC kan. Nah, berarti setengahnya bisa dicoret. Nah, karena kita mau mencari tinggi CD gitu kan, berarti CD sama dengan apa nih? CD sama dengan apa? AC kali BC per AB gitu teman-teman. Jadi kalau kita kotakin, dia itu akan menjadi gini teman-teman. Nah, si CD-nya itu adalah AC kali BC dibagi AB. Berarti AC itu yang ini kan? Berarti tinggal ini dikali dengan yang ini BC terus dibagi yang bawah gitu. Nanti kalau teman-teman menemukan soal bentuknya kayak gini mending kita menggunakan luas segitiga. Tapi nanti nggak usah kita luas segitiga 1 sama dengan berapa, luas segitiga 2 sama dengan berapa, enggak, langsung aja. Karena kan jarak titik misalnya titik ke garis AB gitu kan ini. Nah, berarti ke sini teman-teman. Berarti dia itu nanti CD sama dengan AC dikali BC per AB. Gitu ya, paham ya? Langsung aja teman-teman kita ke soalnya. Oke, di sini contoh soal teman-teman. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 8 cm, jarak titik B ke garis HC. Nah, gimana coba? Ya, tentu kita gambar dulu kan, biar jelas. Ada sebuah kubus. Nah, kubus kan. Terus dia itu rusuknya apa? Rusuknya 8. Berarti AB, CD, kemudian EF, GH kan. Nah, kata dia jarak titik B, ini titik B kan, ke apa? Garis HC. Coba kita garis dulu HC-nya. HC berarti dari sini ke sini ya. Nah, berarti jarak titik B ke HC itu gimana teman-teman? Ya udah, dia kan jarak itu harus tegak lurus dan yang terpendek kan. Ya udah, ini ke sini aja kan. Ini kan udah tegak lurus. Tuh. Nah, berarti jaraknya apa nih? Ya, sama dengan rusuknya kan? Sama dengan BC gitu kan. BC itu berapa? 8.
Ada nggak? D ya. Diketahui, nomor 2 nih. Diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 6 cm, jarak titik B ke EG. Coba gimana? Gambar dulu ya. Kita udah siapin aja deh. Nah, kata dia itu jarak titik B, ini masih titik B. Ke mana? EG, mana EG? Oh, ini kita gambar dulu kan EG-nya. Oh, ke sini. Nah, berarti jaraknya gimana, teman-teman? Apakah ke sini atau ke E? Dia kan jauh, berarti kita ambil aja nih tegak lurus. Di tengah-tengah kan, iya nggak sih? Karena kan kalau kita buat segitiga GB, nah dengan EB, dia itu kan sama. Berarti ini segitiga apa? Karena dia diagonal sisi semua kan, nah berarti dia segitiga sama sisi, teman-teman. Berarti kita bisa buat segitiganya kayak gini, teman-teman. Kita keluarkan deh. Nah, taruhlah dia itu segitiga sama sisi kan. Nah, berarti gini kan. Nah, berarti ini B, ini E, dan ini G. Dia itu segitiga sama sisi. Oke, di sini ada dua cara, teman-teman. Kita menggunakan dua konsep. Konsep yang pertama itu kita menggunakan Pitagoras ya. Coba dulu kita Pitagoras. Nah, berarti kalau Pitagoras itu gimana? Kita tahu nggak nilai dari BE? BE itu apa? Diagonal sisi. Kalau rusuknya 6, berarti diagonal sisinya adalah 6 akar 2, ya nggak? Berarti di sini 6 akar 2 juga ya. Dan di sini 6 akar 2. Nah, berarti di sini 6 akar 2 dan di sini pun 6 akar 2. Nah, karena dia itu apa namanya? Kan tegak lurus, otomatis dia itu membagi 2 karena dia segitiga sama sisi. Berarti dia berapa? Harusnya kan 6 akar 2 nih kalau semua. Karena dia setengahnya berarti dibagi 2 aja, 3 akar 2. Nah, kita Pitagoraskan kan, misalnya dia itu B aksen. Berarti B aksen sama dengan langsung akar ya. Akar dari sisi miringnya dikuadratkan 6 akar 2 kuadrat. Kemudian kita kurangi dengan sisi apa ini? Yang 3 akar 2-nya. 3 akar 2 kuadrat. Berarti B aksen itu akan sama dengan berapa? 6 kuadrat 36 dikali 2. Akar 2 kuadrat kan 2. Berarti tulis aja nih. 36 kali 2. Kita kurangi dengan 9 kali 2. 9 kali 2. Enak nih kan 2, 2. Tinggal 36 kurangi 9 berapa? B aksen sama dengan 36 dikurangi 9 kan 27. 27 kali 2 berapa? 27 kali 2 berapa sih? 54 ya. Berarti B aksennya adalah 54. Nah, 54 berapa kali berapa, teman-teman? 6 kali berapa? 6 kali 9. Pinter ya. Berarti 9-nya pindah keluar jadi 3. Berarti B aksen itu adalah 9, bukan 9, 3 kan? 3 akar 6. Nah, berarti yang mana? Yang A, teman-teman. Nah, bisa juga kita menggunakan konsep perbandingan trigonometri, teman-teman. Karena dia segitiga sama sisi, berarti si sudutnya itu 60 semua kan? 60, 60, ini pun 60 ya. Oke teman-teman, kita lihat nih segitiga EBB aksen. Mau ditulis dulu, gak apa-apa nih, kita tulis dulu. Berarti kan gini. Nah, ini E, ini B aksen, ini 60, dan dia itu 3 akar 2, kemudian 6 akar 2. Berarti ini kan sudut yang di depannya kan. Kita mau cari sudut, maksudnya sisi yang berada di depan sudut. Perbandingan trigonometri yang memiliki unsur depannya itu apa aja? Sin, demi ya, berarti bisa sin. Coba kita pakai sin. Sin berarti sin 60 sama dengan depannya berarti yang ditanya BB aksen. Depan per miring. Miringnya apa? Miringnya yang ini ya, 6 akar 2. 6 akar 2. Nah, kemudian lagi bisa nggak
Kos itu kos sami ya, samping per miring, berarti nggak bisa ya, karena nggak ada depannya. Kalau tangan desa, nah bisa nih tangan. Coba sin 60 berapa? Sin 60 itu setengah akar 3 ya. Nah, setengah akar 3 sama dengan B aksen per 6 akar 2. Coba kali silang. Berarti 6 bagi 2 itu 3. Akar 3 kali akar 2 akar 6. Nah, berarti B aksennya itu adalah 3 akar 6, teman-teman. Sama nggak? Sama ternyata. Kayak gitu ya. Jadi, ini sebenarnya bukan teman-teman harus ngerjain dua ya. Pilih aja salah satu. Kalau teman-teman sukanya dengan Pitagoras ya pakai Pitagoras. Tapi kalau teman-teman sukanya dengan trigonometri, ini perbandingan ya. Ya, teman-teman pakai ini aja gitu. Karena kan teman-teman udah belajar di kelas 10. Lanjut ya. Nah, nomor 3. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan rusuk 8. M adalah titik tengah EH. Jarak titik M ke garis AG sama dengan berapa? Coba kita gambar. Di sini udah saya sediakan. Rusuknya 8. Kemudian M titik tengah EH, mana EH? Ini EH ya. Berarti dia itu titik tengahnya di sini nih. Dia itu M. Jarak titik M ke AG, mana AG? Oke, kita buat AG dulu. Nah, di sini AG. Nah, jaraknya gimana? Apakah langsung ke ini ke sini gitu? Dia kan nggak tegak lurus. Berarti kita buat aja nih. Di sini itu kita kalau buat segitiga dulu deh. Segitiga ke sini. Terus segitiga ke sini, teman-teman. Nah, apakah dia nanti tengah-tengahnya? Coba. Nah, ini tengah-tengahnya kan. Dan dia tegak lurus kan. Tapi walaupun dia tengah-tengahnya, kita hanya tahu ini doang gitu kan. Ininya kita nggak tahu. Dari mana? Oke, pinter. Dari kita buat Pitagoras dari sini ke sini dulu gitu kan. Nah, nanti kita dapat garis ini. Begitupun yang ini, berarti Pitagoras dari sana ke sini. Nanti dapat kan? Nah, oke. Kita buat Pitagoras dulu dari AEM. Coba AEM. AEM itu Pitagorasnya gimana nih? Karena dia itu kan setengahnya dari rusuk berarti 4 dan ini 8. Berarti kan kalau mencari AM, AM itu adalah akar dari, dia itu kan sisi miring ya. Berarti dia penjumlahan 8 kuadrat ditambah 4 kuadrat. AM sama dengan berapa nih? 64 ditambah 16 berapa? 80 ya. Berarti AM-nya adalah akar 80. Akar 80 berapa? 16 kali 5 ya. 16 kali 5 berarti berapa? 4 akar 5 gitu kan. Nah, ini untuk AM doang. Ini AM 4 akar 5. Nah, berarti untuk apa nih MG? MG juga harusnya 4 akar 5, teman-teman. 4 akar 5. Ya enggak? Karena dia GH itu kan sama tuh 8 dan H ke M juga 4. Nah, berarti sama ini. 4 akar 5. Ternyata dia itu segitiga apa? Bukan segitiga sama sisi. Karena si AG itu berapa sih? AG itu adalah diagonal ruang. Berarti 8 akar 3. Berarti dia bukan segitiga sama sisi. Melainkan dia segitiga sama kaki. Coba buat segitiganya. Dia segitiga sama kaki ya. Berarti di sini kita buat jaraknya kan. A, G dan di sini H. Di sini 8 akar 3 dan di sini 4 akar 5 dan di sini berapa? 4 akar 5 juga. Nah, dari sini kita bisa buat apa, teman-teman? Cara apa aja? Iya, pertama cara Pitagoras. Coba yang paling enak itu Pitagoras sih. Coba Pitagoras. Nah, untuk Pitagoras berarti mencari H, misal H aksen gitu kan. H
H aksen itu akan sama dengan akar dari. Karena H aksen itu adalah bukan sisi miring, berarti dia dikurangi kan, sisi miringnya dikurangi. Sisi miringnya kan ini, misalnya dari ini. 4 akar 5 kita kuadratkan, kita kurangi dengan, ini kan tengah-tengah ya, jadi 4 akar 3. 4 akar 3 kita kuadratkan. Berarti H aksen itu berapa? Akar dari berapa nih? 16 kali 5 berarti 80 ya. 80 kita kurangi dengan berapa? 16 kali 3. 16 kali 3 itu 48 ya. Nah, coba kita kurangi. 80 dikurangi 48 itu adalah 32 ya. 32. Berarti H aksen itu adalah 32 itu 16 kali 2 ya. 16 kali 2 berarti 4 akar 2 teman-teman. H aksen itu adalah 4 akar 2 cm. Dan jawabannya adalah D, gitu kan. Nah, ini yang terakhir ya. Perhatikan gambar kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Jarak titik A ke garis CE. Coba berapa? CE mana ini ya? CE. Jarak titik A. Oh, ini A. Nah, kan kita nggak bisa dari A ke E kan, dia nggak tegak lurus. Nah, berarti kita titik A-nya ke sini gitu. Kita nggak tahu dia titik tengah atau bukan. Karena dia ya nggak bisa langsung nebak, oh ini di tengah-tengah jadi tegak lurus, nggak bisa. Nah, berarti kita buat segitiga dulu nih. Dari A ke C, A ke E, kemudian C ke E gitu kan, dapat tuh segitiga. Nah, berarti kita buat segitiganya menghadap, tetap kita hadapnya sama biar teman-teman gak bingung. Nah, berarti ini A, ini C, dan ini E. Dimana dia itu ada yang tegak lurus kan? Nggak tengah-tengah dong. Nah, kita diketahui dulu nih, AC berapa? Diagonal sisi 4 akar 2. Oke. Kemudian AE berapa tuh? AE itu adalah rusuknya ya. Berapa tuh rusuknya? 4. Dan CE berapa? CE itu apa? Diagonal ruang berapa? 4 akar 3. Nah, di sini teman-teman harusnya udah lihat. Kita menggunakan apa? Pinter. Kita luas segitiga, teman-teman. Kenapa? Karena dia udah ada nih sisinya. Ada, sisi ada, sisi ada. Sesuai dengan luas segitiga yang langsung ke bentuknya, berarti ini dikali ini, bagi ini kan, coba. 4 akar 2 dikali 4 per yang ini kan, 4 akar 3. 4-nya bisa kita coret. 4 akar 2 per akar 3 itu kan 4 per 3 akar 2 kali akar 3. Ini cara cepat merasionalkan. 4 per 3 akar 2 akar 3 berarti akar 6. Ada nggak? 4 per 3 akar 6. Nah, udah ya. Mudah banget teman-teman. Oke, untuk video kali ini kita cukupkan dulu sekian. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan jika teman-teman suka dengan video ini silahkan like. Jika tidak suka silahkan dislike. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.